Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nuraini dengan nomor NIM 200304224 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya, yaitu Pak Iqbal Ahmad, SEMF, memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu mengirim informasi atau transmitter of information. Yang kedua adalah menerima informasi, yaitu receiver of information. Fungsi sistem komunikasi. Yang pertama adalah fungsi transmisi, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua adalah fungsi antarmuka, yaitu fungsi hubungan antara dua perangkat keras atau dua sistem komputer yang merupakan titik di mana ada dua sistem saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi routing, yaitu mengalirkan pesan melalui jalur yang paling efisien. Fungsi pengolahan, yaitu untuk menyampaikan pesan yang benar kepada penerima yang benar. Fungsi editorial, yaitu fungsi pengecekan kesalahan, tidak adanya kesalahan, format, dan pengeditan. Fungsi konversi, yaitu fungsi pengaturan kecepatan dan kode dari suatu peralatan ke peralatan yang lain. Fungsi kontrol, yaitu fungsi yang mengalirkan pesan, melayani keinginan, menerima dan menjaga kebutuhan dan kinerja struktur jaringan. Media telekomunikasi. Alat komunikasi yang digunakan yaitu alat komunikasi modern. Contohnya alat komunikasi modern seperti siaran radio, televisi, internet, ponsel, dan media cetak. Internet merupakan singkatan berdasarkan Internet Connection New Working, yang diartikan sebagai sistem dunia berdasarkan semua jaringan personal komputer yang saling terhubung. Intranet adalah bentuk teknologi yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Intranet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam suatu perusahaan atau organisasi. Secara umum, intranet dapat beroperasi menggunakan jaringan area lokal atau LAN atau jaringan area luas atau WAN. Extranet ini sebagai kombinasi dari beberapa intranet dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Extranet ini biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk ke intranet pelanggan perusahaan. Hal ini membuat proses komunikasi dan transfer informasi menjadi lebih mudah. Fungsional adalah sebuah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Berbeda dengan sistem informasi fungsional yang memiliki karakteristik di antaranya sebagai berikut. Itu sistem informasi yang terdiri dari beberapa subsistem yang mendukung aktivitas spesifik. Contohnya itu kontrol terhadap inventory dan penjadwalan delivery barang menggunakan drop yang mendukung sistem logistik pada suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen atau singkatannya itu SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system.
ialah bagian dari sistem informasi yang merupakan sistem yang menjalankan dan juga mencetak transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Pemasaran penjualan dan pemasaran sistem penjualan adalah suatu kesatuan proses yang saling mendukung dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan bersama-sama mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Sistem pemasaran itu adalah kumpulan lembaga-lembaga yang dilaksanakan tugas pemasaran barang dan jasa dengan ide-ide dan faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan juga membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan. CRM yaitu Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dengan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkoreksi mereka menjadi pelanggan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan pelanggan yang puas dan loyal terhadap produk. E-commerce ini adalah singkatan dari electronic commerce, yang artinya perdagangan secara elektronik. Dalam hal tersebut akan terjadi aktivitas jual beli barang dan juga jasa yang terjadi melalui semua media elektronik. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business. Adalah jenis transaksi yang umumnya dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Seperti halnya grosir, produsen konvensional dengan para pengecer dan lain sebagainya. Yang kedua, B2C atau business to customer. Apabila transaksi jual beli yang ada di dalam bisnis B2B terjadi antara perusahaan dan perusahaan, maka transaksi B2C ini akan terjadi antara penjual dan pembeli atau konsumen terakhir. Customer yang ketiga yaitu customer to customer, yaitu C2C. C2C ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu marketplace dan classifieds. Di dalam model marketplace ini, penyedia barang yang ada di sebuah platform dilakukan oleh konsumen. Konsumen ini memerlukan wadah untuk melakukan proses transaksinya, di mana konsumen di sini akan bertindak sebagai penjual dan akan mempromosikan produk yang akan dijualkannya kepada konsumen lainnya. Yang keempat yaitu customer to business atau C2B. Jadi apabila saya berperan sebagai konsumen dapat menawarkan barang ataupun jasa ke perusahaan yang besar. Bisnis C2B ini yang paling populer adalah content writers. Yang ketika Anda mempunyai kemampuan menulis yang baik sehingga dapat menawarkan jasa tersebut kepada perusahaan yang membutuhkannya. Yang kelima yaitu business administration atau B2A, business to administration atau B2A ini adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan layanan atau lembaga pemerintahan. Yang keenam yaitu customer to administration, yaitu C2A. Customer to administration atau C2A ini hampir serupa dengan bisnis B2A. Akan tetapi pengertian dari bisnis C2A ini yaitu transaksi elektronik yang dilakukan oleh konsumen kepada pemerintah ataupun administrasi publik. Bisnis C2A ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi serta kemudahan kepada
pemerintah. Keunggulan e-commerce. 1. Memperluas potensi pasar yang besar karena semua orang di belahan dunia maupun belahan dunia manapun asal memiliki gadget dan internet. Yang kedua, menghemat biaya untuk promosi atau pemasarannya. Yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat. Yang keempat, barang dagangannya ini dapat dipajang selama 24 jam dan transaksi juga dapat dilakukan selama 24 jam atau dapat diatur sesuai kebutuhan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty dengan adanya informasi lengkap dan dapat diakses setiap saat. Yang keenam, menghemat waktu karena transaksinya dapat dilakukan tanpa harus bepergian ataupun menunggu antrian. Ketujuh, pembayaran lebih praktis dan aman karena dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui virtual akun transfer ataupun bank. Batasan kegagalan e-commerce. Batasan teknis. Yang pertama, kurangnya pengakuan standar secara universal untuk kualitas, keamanan dan kehandalan. Yang kedua, bandwidth telekomunikasi tidak mencukupi. Yang keempat, yang ketiga yaitu masih melibatkan tools pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, kesulitan dalam mengintegrasikan internet dan perangkat lunak e-commerce dengan aplikasi-aplikasi lain. Yang keenam, memerlukan web server khusus sebagai tambahan untuk server jaringan. B. Batasan non teknis, di mana yang pertama yaitu permasalahan legal yang tidak terpecahkan. Kedua, kurangnya peraturan pemerintah dan standar industri nasional maupun internasional. Yang ketiga, kurangnya metodologi yang mapan untuk menjamin penyesuaian dan keuntungan dari e-commerce. 4. Ada banyak penjual dan pembeli menunggu e-commerce stabil sebelum mereka terlibat di dalamnya. Aplikasi bisnis to bisnis. Bisnis ini yang berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau buruh dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Contohnya itu bineka.com dan lazada.co.id. Penelitian pasar adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Pelayanan pelanggan adalah kemampuan pegawai yang memiliki pengetahuan dan mampu dan antusias dalam menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan, baik secara internal maupun eksternal, dengan cara dapat memuaskan kebutuhan yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi untuk hasil akhir yang positif. Supply chain management atau SCM adalah upaya dalam melakukan manajemen dan pengelolaan barang mentah dalam proses alirannya menjadi barang jadi. Jenis-jenis SCM itu yang pertama, rantai pasokan hulu, memosisikan perusahaan manufaktur sebagai penghubung atau penyalur kepada konsumen, atau pengecer yang memasarkan produk. Yang kedua, ada rantai pasokan internal, yaitu proses input bahan mentah ke gudang yang akan selanjutnya diubah menjadi bahan dasar. Lalu bahan dasar ini disalurkan oleh perusahaan
oleh perusahaan. Yang ketiga, rantai pasokan hilir. Manajemen rantai supply melakukan kegiatan yang terdiri atas semua aktivitas pemasaran produk perusahaan, termasuk mengirim produk dan juga mengirim produk ke pelanggan atau konsumen. Masalah yang dihadapi dalam supply chain management, ketidakefisiensian dalam rantai pasokan, seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang, persediaan barang jadi berlebihan, atau biaya transportasi tinggi yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat dan tidak tepat. Sistem cerdas intelligence system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pengembangan dan penerapannya berorientasi pada pengembangan metodologi penalaran komputer, termasuk di dalamnya intelligent embedded system atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Sejarah perkembangan pelindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia bisa ditarik hingga pada masa kolonial Belanda di abad ke-19. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda mengundangkan undang-undang merek negeri kita, yaitu pada saat itu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Hindia Belanda ini juga merupakan anggota sebagai Covenant Internasional yang melindungi hak kekayaan intelektual. Beberapa komponen internasional tersebut diantaranya adalah Paris Convention for the Protection of Industry Property pada tahun 1888 dan Berne Convention for the Protection of Liberty dan Arctic Awards pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut masih berlaku dan tidak dihapuskan, kecuali peraturan yang terkait dengan hak paten. Pada masa-masa selanjutnya, pemerintah Indonesia juga merevisi berbagai produk hukum tersebut. Di antaranya adalah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Tidak hanya merevisi produk undang-undang terkait dengan kekayaan intelektual yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, Indonesia juga meratifikasi berbagai perjanjian internasional mengenai perlindungan dan kekayaan intelektual. Manfaat sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil karya, cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Kesimpulannya, dalam manajemen teknologi informasi perusahaan harus mengembangkan ide-ide di dalam mengembangkan produk-produknya. Perusahaan juga harus memiliki data-data dan juga informasi supaya dapat memenangkan hasil pasar, dan juga dengan adanya komputer dan internet dapat mengetahui pengelompokan profil konsumen dan mempermudah pekerjaan perusahaan agar dapat memimpin pasar. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.